Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kembali kita berjumpa dalam minggu ini. Kiranya sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita tundukkan kepala kita fokus kepada Tuhan. Kita lupakan segala hal yang di belakang kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita membawakan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu kami ada hari ini dalam kondisi yang sehat. Baik secara rohani maupun secara jasmani, kami tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami hari ini dan menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan, menyegarkan setiap kami dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu, dan setiap kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam pimpinan-Mu dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hati kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Dengan segenap hatimu nyanyikan. Nyanyikan pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Panggil namanya Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu.
praises to your name. I sing praises to Jesus. Praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. We praise your name, O Lord. Kami memuji namamu, terima kasih. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bermazmur bagi Dia. Secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan mengegarkan setiap kita. Hadirat-Mu ada di tengah hati Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Kami tinggikan namamu ya Tuhan. Oh, holy, you are holy. Kudus, kuduslah Engkau, Engkau Engkau layak disembah. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap yang merayap di muka bumi memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan menuntun setiap langkah kami. Allah Roh Kudus, Engkaulah yang menuntun setiap kami mengerti akan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menuntun langkah kami, umat-Mu, supaya kami tidak tersesat. Engkau yang menyadarkan setiap kami akan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran.
angkat tanganmu, katakan kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beriman, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, jalan sendiri. Oh, tanpa Roh-Mu ya Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Kau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Engkau, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beriman, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ajaib Engkau Tuhan, kudus, kuduslah Engkau Tuhan semesta alam. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi kita tunduk kepala, sama-sama kita berdoa. Bapa, berkati pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau telah persiapkan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan firman-Mu. Biar setiap kebenaran yang kami dengarkan malam ini, pagi ini, boleh memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah berjalan dalam lembah kekelaman. Untuk melandasi kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan membaca bersama-sama Alkitab kita dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, ayat yang sangat terkenal. Saudara pasti sudah membacanya atau sering membacanya. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita akan membandingkan dengan terjemahan lain, yaitu terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Bapak Ibu saudaraku sekalian, lembah kekelaman seringkali di dalam Alkitab digambarkan atau menjadi gambaran dari kondisi atau keadaan yang menakutkan atau keadaan yang menyeramkan, keadaan yang mengerikan, atau keadaan yang menyedihkan yang menguras air mata. Situasi kehidupan yang gersang, gelap, tanpa secercah harapan dan tidak bisa lagi dikendalikan. Itulah yang bisa digambarkan dari kata lembah kekelaman. Itu arti kiasannya. Tetapi juga sebenarnya ada tempat yang disebut lembah kekelaman di Israel atau di Palestina. Lembah kekelaman atau disebut juga lembah bayang-bayang kematian, bayang-bayang maut. Itu satu lembah yang dalamnya lebih dari 243 meter dikelilingi oleh tebing yang curam. Di sana terdapat binatang buas yang sembunyi di gua-gua, atau kadang juga banyak perampok bersembunyi di sana. Jadi disebut lembah kekelaman atau lembah maut, lembah bayang-bayang kematian, karena memang tempatnya yang mengerikan, tempatnya yang juga banyak orang mati di sana, baik karena dimangsa oleh binatang buas maupun karena kejahatan para perampok. Pada siang hari saja nggak semua matahari bisa menyinari atau menerangi semua bagian dalam lembah tersebut. Apalagi pada malam hari atau pada waktu subuh itu gelap berkabut tebal sekali, dan itu memang tempat yang mengerikan. Satu kebenaran penting yang kita bisa lihat dari sini bahwa pemazmur mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, berarti dia juga mengalami lembah kekelaman. Secara kiasan maupun secara harafiah. Secara kiasan Daud mengalami masa-masa menyeramkan, masa-masa sulit, masa-masa yang gelap, masa-masa gersang tanpa harapan. Daud pernah mengalami situasi di mana ia menguras air matanya, dia berduka begitu dalam karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Jadi kita melihat di sini Daud mengalami masa-masa sulit juga, mengalami lembah kekelaman. Dia juga dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Saul selama belasan tahun. Daud mengalami yang namanya lembah kekelaman. Lembah kekelaman bisa dialami oleh semua orang, tak terkecuali Daud mengalaminya. Musa pernah mengalami, Elia pernah mengalami, Ayub pernah mengalami, Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego pernah mengalami, murid-murid Tuhan, rasul-rasul, nabi, dan bahkan Tuhan kita Yesus Kristus mengalami yang namanya lembah kekelaman atau penderitaan. Kalau kita belum mengalami hari ini, kita pun harus mempersiapkan diri, karena itu hanya masalah waktu saja. Sebagai manusia ya kita akan melemah secara fisik. Usia kita semakin bertambah, fisik kita semakin melemah, mungkin kita juga akan jatuh sakit, dan yang pasti kita akan meninggal dunia. Kesulitan-kesulitan tak terhindarkan dalam hidup ini.
Orang-orang yang baik mengalami hal-hal yang buruk juga. Mengalami masa-masa sulit, mengalami lembah kekelaman. Daud sebagai orang yang bisa dikatakan cinta Tuhan, dia mengalami masa-masa buruk, lembah kekelaman. Ayub, dia orang yang bersih, tak bercacat celah, dia mengalaminya. Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego, bahkan Tuhan kita Yesus Kristus mengalami masa-masa sulit. Sebaliknya orang yang jahat, orang yang tidak takut Tuhan juga mengalami hal-hal yang baik. Diberkati, sehat, gemuk, ya. Kemudian ya seolah-olah hidupnya tidak ada masalah. Itu dicatat juga dalam Alkitab. Asaf dalam Mazmur pasal 73 pernah protes sama Tuhan. Pernah iri sama orang-orang fasik, sama orang-orang bebal, orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tapi hidupnya baik-baik saja. Sehat, subur, makmur, jauh dari tulah, jauh dari sakit penyakit. Itu sebabnya orang-orang seperti ini jadi congkak. Jadi meremehkan Tuhan juga meremehkan orang-orang yang takut Tuhan. Tuh apaan tuh orang-orang ke gereja, orang-orang yang katanya takut Tuhan hidupnya gitu-gitu saja. Susah. Buat apa? Buat apa saya ikut Tuhan kalau hidup begitu? Ya, saudaraku sekalian, itu ditulis oleh Alkitab. Walaupun kita harus introspeksi diri. Kalau kita melewati lembah kekelaman, masa-masa sulit itu, kita harus introspeksi diri juga. Itu karena memang kita melakukan kebenaran, hidup kita lurus, dan kita harus tetap melewati lembah kekelaman seperti Daud, Ayub, Musa, dan juga tokoh-tokoh lain dalam Alkitab. Atau karena kita ya melakukan kejahatan, karena kebodohan kita, karena tindakan-tindakan tercela kita, dan Alkitab juga sudah memperingatkan kita, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Pastikan kalau kita memang mengalami lembah kekelaman, lembah itu bukan hasil ciptaan kita sendiri. Ya, saudaraku sekalian, memang karena kita melewatinya di luar kendali kita. Ada bermacam-macam bentuk lembah kekelaman dalam hidup ini. Misalnya kondisi hubungan pernikahan yang ada, yang kita jalani ada di ujung tanduk, itu juga bisa disebut lembah kekelaman. Sudah mau bercerai, ribut terus, itu lembah kekelaman juga. Apa enaknya kita nikah seperti itu ya saudara? Pacaran sih manis, tapi udah nikah saling menyakiti jangka panjang. Waktu awal-awal nikah juga manis, lama-lama pahit. Dan pernikahan seperti itu pernikahan yang ada dalam lembah kekelaman. Kita tentu harus melakukan usaha-usaha supaya pernikahan kita jadi lebih baik. Kesehatan yang memburuk bisa karena usia, penyakit, ya karena penyakit lama kambuh maksud saya, bisa karena penyakit kronis tertentu di mana dokter bilang ya sudah ini kayaknya tinggal beberapa bulan hidupnya. Itu lembah kekelaman. Keuangan yang terpuruk karena PHK, karena sepi job, karena bangkrut. Kejahatan atau akibat ditipu orang. Bisa karena dijahati orang. Bisa karena ditipu orang kita mengalami lembah kekelaman. Mengalami masa-masa sulit. Ada teman saya pernah sharing, pernah cerita dia ditipu orang nilainya ber-MM. Wah, itu sampai dia stres berat. Kadang yang nipu adalah orang-orang kepercayaannya. Mengerikan sekali. Kemudian kecelakaan, bencana alam, pandemi seperti yang sekarang kita alami sekarang, itu bisa juga disebut sebagai lembah kekelaman. Kesepian yang hebat walaupun di tengah keramaian, ada juga loh saudaraku sekalian. Orang di tengah keramaian terkenal, banyak fansnya, mati bunuh diri. Dan saudara bisa tambahkan sendiri yang lain. Itu bicara mengenai macam-macam atau jenis lembah kekelaman.
Kita bisa belajar dari pemazmur, dari Daud, bagaimana dia melewati lembah kekelaman. Bagaimana dia berjalan dalam lembah kekelaman. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, dia harus melewati, tapi dia tidak takut bahaya. Kenapa Daud tidak takut bahaya? Bukan karena Daud punya keterampilan perang yang hebat atau punya pengalaman perang yang tak terkalahkan. Daud bisa melawan singa dan beruang dengan tangan kosongnya untuk menyelamatkan kambing dombanya. Daud bisa mengalahkan Goliat yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih pengalaman perang. Waktu dia di kepala pasukan 1000, dia selalu menang perang. Tapi bukan karena itu Daud tidak takut bahaya. Tapi karena pengalaman spiritualnya bersama dengan Tuhan. Pengalaman dia bahwa Tuhan senantiasa menolong, melindungi, menjagai dia, itulah yang justru membuat dia tidak takut bahaya. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia terampil, bukan karena dia pengalaman. Pengalaman itu perlu. Pengalaman dalam dunia kerja, keterampilan perlu. Tetapi yang membuat kita tidak takut, yang membuat kita rasa aman, tenang, bukan pengalaman kita, bukan keterampilan kita. Karena pengalaman keterampilan kita pun pada titik tertentu bisa mentok. Ada orang-orang tertentu di masa pandemi ini semua pengalamannya seperti nggak bisa dipakai. Semua keterampilannya seperti nggak bisa dipakai. Dan dia hanya bisa tengadah kepada Allah. Bukan juga karena dia punya orang-orang hebat di sekitarnya. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan menemukan Daud itu punya orang-orang yang luar biasa mensupport, membantu, membackup dia. Misalnya dalam 2 Samuel 23 itu disebutkan di sana mengenai pahlawan-pahlawan Daud yang gagah perkasa. Ada triwira dan ada 30 orang yang hebat yang bersama dengan dia. Satu triwiranya saja yang namanya Isbaal itu, dia mampu mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran dengan tombaknya. Bayangin aja kayak di film-film. Satu pasukan Daud, satu triwira Daud, kepala triwiranya itu bisa mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran dan mati semua. Itu baru satu, belum yang lainnya. Dan Daud dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Tapi bukan karena itu yang membuat dia tidak takut bahaya. Karena toh kenyataannya dia tetap mengalami bahaya, bahkan dari anaknya sendiri, dari Absalom. Ketika Daud sudah punya semuanya, termasuk orang-orang hebatnya. Saudaraku sekalian, orang-orang hebat di sekitar kita, entah orang tua kita, entah majikan, bos kita, teman kita, siapapun dia, orang penting yang kita kenal, oke, itu juga perlu. Tapi ada masanya semua itu juga gak bisa nolong kita. Ada masanya bahwa kita harus tetap melewati lembah kekelaman dan mereka tidak bisa membantu kita sama sekali. Disitulah kita hanya bisa tengadah kepada Allah dan memohon pertolongannya. Jadi kalau begitu, apa yang membuat Daud tidak takut? Daud tidak gentar menghadapi bahaya. Yang membuat dia tidak takut, tidak gentar menghadapi bahaya adalah karena dia pegang janji Tuhan. Janji apa? Janji bahwa karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Itu yang Daud pegang, janji Tuhan, janji penyertaannya. Bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan dia. Sama seperti gembala yang tidak akan meninggalkan dombanya dalam bahaya. Daud tuh punya pengalaman menjadi gembala yang membela mati-matian dombanya. Dari cengkeraman singa dan beruang. Dia punya pengalaman itu dan dia juga berpikir Allah juga pasti seperti itu. Yang akan melindungi kita domba-dombanya. Menjagai kita.
membentengi kita dari mara bahaya. Kita harus melewati masa-masa sulit juga. Tapi kita dimampukan, kita diberi jalan keluar, kita diberikan hikmat untuk kita mampu melewati semuanya itu. Nah, itulah yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, soal lembah kekelamannya sama. Kita mengalami masa-masa sulit juga, mereka mengalami masa-masa sulit juga. Perbedaannya pada respon dan hasil akhirnya. Respon kita tidak menyerah, kita tidak putus asa apalagi sampai bunuh diri. Hasil akhirnya kalau orang tidak mengenal Tuhan, dia makin pahit, dia makin keras hati, kita makin dimurnikan, makin dewasa. Kenapa sih banyak orang belakangan bunuh diri, saudaraku sekalian? Orang bunuh diri itu dalam banyak kasus bukan karena dia tidak punya uang banyak. Banyak juga kasus-kasus orang punya uang banyak malah bunuh diri. Bingung juga. Ada juga memang bunuh diri karena gak punya uang. Ada bunuh diri karena misalnya dia kesepian, ya, gak punya teman. Tapi ada orang yang bunuh diri justru saat dia terkenal, banyak teman. Ada yang bunuh diri karena diledek jelek, dia bunuh diri. Tapi ada orang cantik, ganteng, keren, artis, bunuh diri juga. Kenapa? Karena jiwanya kosong. Dia gak punya pengharapan. Kita gak makan 40 hari, asal minum kita masih bisa bertahan hidup. Kita gak minum mungkin masih bisa bertahan 3 hari. Gak minum, gak makan ya, bisa hidup. Tapi kalau kita gak punya pengharapan, kita hanya bertahan beberapa menit, beberapa detik, kita putus asa, kita mati. Makanya penting sekali orang itu punya pengharapan, dan pengharapan itu ada dalam janji Tuhan. Orang-orang percaya yang memegang janji Tuhan itu orang-orang yang kuat. Bukan orang yang tidak punya masalah, bukan orang yang punya begitu banyak keterampilan, pengalaman dan juga backing, tapi orang yang punya pengharapan yang kuat. Saya yakin orang yang punya pengharapan yang kuat sekalipun hari-hari ini melewati masa-masa sulit, masa-masa berat, dia tampil sebagai pemenang. Kenapa? Karena yang dipegang itu adalah Tuhan. Tuhan yang mempunyai segalanya. Dia yang akan memampukan kita. Kalaupun kita lemah, fisik kita terbatas, uang kita terbatas, pengalaman kita terbatas, keterampilan kita terbatas, orang yang membantu kita terbatas, Tuhan akan kirim dengan berbagai macam cara. Dan saudara, kita harus mengalami hal-hal seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita sudah Kristen misalnya berpuluh-puluh tahun, cara kita, respon kita menghadapi lembah kekelaman atau penderitaan sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan sampai ada percobaan untuk bunuh diri. Jangan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ada yang menyerah, memilih untuk meninggalkan Tuhan. Semoga kita dijauhkan dari cara berpikir seperti itu. Tetapi janji Tuhan bukan tanpa syarat. Janji Tuhan itu bersyarat. Terima anugerah keselamatan, free, gratis, tidak bersyarat. Cukup percaya. Tetapi waktu kita mau menerima janji-janji Tuhan, bersyarat. Misalnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tentang penyertaan Tuhan, dan saya percaya ini juga dipegang oleh Daud. Mazmur pasal 91 misalnya 14-16. Di sana disebutkan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Janji Tuhan akan membentengi, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan meluputkan kita dari mara bahaya, Tuhan akan memberikan kita panjang umur dan memuliakan kita. Dimulai dari kalimat, sungguh hatinya melekat kepadaku.
Terjemahan lain, sungguh karena dia mengasihi aku. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita berhak akan janji Tuhan. Ada ribuan janji dalam Alkitab, ini hanya salah satu saja. Satu lagi saya kasih contoh di dalam Yohanes 15 ayat 7 yang juga sering dikutip oleh banyak orang. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Wow, minta apa saja yang kita kehendaki, yang kita ingini, kita akan menerima. Tapi kita lupa kalimat berikut atau kalimat sebelumnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau mau doa-doa kita dijawab Tuhan, didengar Tuhan, kita juga harus mengikuti peraturan persyaratannya. Kita tinggal dalam Tuhan, kita tinggal dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini? Lembah kekelaman seperti apa yang Bapak Ibu alami? Saya berdoa Bapak Ibu dikuatkan, Bapak Ibu bisa melewati semuanya. Diberikan jalan keluar, diberikan hikmat. Dan Bapak Ibu suatu hari bisa jadi berkat. Saudara bisa jadi berkat lewat proses yang saudara lewati tersebut. Seperti yang pemazmur Daud alami. Jangan menyerah, jangan putus asa. Jangan murtad, jangan meninggalkan Tuhan. Tapi justru semakin hari semakin melekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Kalau lembah kekelaman itu hasil ciptaan kita sendiri karena kebodohan, kemalasan, kejahatan kita bertobat sungguh-sungguh, minta belas kasihan Tuhan, dan Tuhan pasti juga akan memberikan kemurahannya kepada kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk janji-Mu bahwa Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Dalam kami melewati lembah kekelaman, itu sebabnya kami tidak takut melewati lembah kekelaman. Kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta kami. Sama seperti seorang gembala yang senantiasa melindungi domba-dombanya dengan gada dan tongkat, demikian juga Engkau akan melindungi dan menjagai kami sekalian. Melewati lembah kekelaman masa pandemi ini, kami sungguh hanya berharap kepadamu. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tetapi yang kami tahu Engkau mengasihi kami dan Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau semakin melekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau, semakin tinggal di dalam Engkau dan tinggal dalam firman. Berkati hamba-hambamu yang telah melayani kami, hambamu yang telah menyiapkan ibadah ini dengan baik. Juga jemaat yang dengan setia beribadah dan memberikan persembahan mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan dalam kesulitan keuangan mereka. Engkau memberkati, Engkau menyatakan janji-Mu kepada mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang sakit, lemah, kesulitan ekonomi Tuhan. Tolong Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami, biarlah juga berkat dan anugerah-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, ibadah minggu depan tetap berjalan dengan ibadah seperti ini, ibadah online dengan mengambil tema buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Setiap hari Jumat malam kita ada
doa malam bersama via Zoom, sekaligus doa puasa bersama setiap hari Jumat. Mari dalam masa-masa sulit ini kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan justru menjauhkan diri dari persekutuan baik dengan Tuhan maupun dengan orang percaya. Yuk kita ambil puasa semampu saudara. Dari Kamis sebelum jam 6, Kamis sore sebelum jam 6 sore sudah enggak makan, enggak minum sampai Jumat sebelum jam 6 atau setelah jam 6 baru makan dan minum. Atau kalau nggak kuat sampai jam 12 saja juga nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, atau mulai dari Jumat sore sampai Sabtu sore. Yuk kita dekatkan diri kita banyak berdoa dan juga berpuasa. Kita melewati lembah kekelaman dengan sikap dan cara yang benar. Kemudian yang ketiga, saya menyiapkan modul pemuritan kelas Save My Soul atau SMS. Saya siapkan untuk 3 modul untuk pemula, modul untuk mereka yang sudah mulai bertumbuh, dan modul untuk tingkat pemimpin atau pelayan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku sekalian bisa mengikuti seri ini. Dari setiap modul itu kurang lebih 12 sesi, dan pasti Bapak Ibu akan diberkati dan diperlengkapi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.